Evi, Evi, Evi. Tiba-tiba, Sari ngebangunin Evi dengan agak sedikit panik. Ada apa ini? Di situ Evi yang baru sebentar tidur, kayak males banget buat buka mata. Cuman, ketika dia akhirnya buka mata, dia itu lagi begini. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Buat kalian semua yang muslim, selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga setelah sebulan berpuasa kemarin, kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kembali lagi di House Horror, dimana di segmen ini gue akan menceritakan kisah-kisah horor kalian yang mungkin aja terjadi sama gue. Dan pada kali ini, gue dapat kesempatan buat nyeritain pengalaman horornya Evi dan kakaknya Sari. Sewaktu mereka berdua ini mengikuti kegiatan LDKM di sebuah bumi perkemahan. Jadi, ada penyusup sewaktu kegiatan itu. Penasaran sama ceritanya? Tonton video ini terus. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Oh ya, bagi yang suka sama hoodie gua, jangan lupa cek hoodieku, link di deskripsi. Udah, gak usah lama-lama lagi. Udah siap ya? Mode horor aktif. Evi sama kakaknya yang bernama Sari kuliah di salah satu universitas yang letaknya itu agak jauh dari kota asal mereka. Mereka berdua ini cukup aktif dalam kegiatan-kegiatan kampus, termasuk menjadi anggota BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa di universitas mereka. Waktu itu tahun 2017, ketika Evi ini semester 5. Dia udah jadi anggota tetap, sekaligus jadi ketua kepemudaan, dan udah merekrut anggota-anggota muda. Singkat cerita, tibalah nih pada masa LDKM atau latihan dasar kepemimpinan mahasiswa. LDKM ini dibuat untuk para anggota-anggota muda BEM selama 3 hari 2 malam di sebuah bumi perkemahan yang emang biasa dipakai sama anak-anak pramuka dan LDKM organisasi-organisasi lain. Karena tahun sebelumnya Evi udah pernah jadi seksi acara atau lapangan, tahun ini dia milih buat lebih santai dan jadi seksi konsumsi aja. Di bumi perkemahan itu ada 2 lapangan besar, 1 aula, 1 ruang utama, dan 3 WC yang masih berfungsi dengan baik. Perkemahan ini ya, kanan kirinya itu ada rumah penduduk, tapi di bagian belakang perkemahan itu ada hutan belantara yang masih belum terjamah, yang cuman dibatasin sama sungai. Jadi ini perkemahan, sungai, hutan. Saat itu mereka nyewa 1 aula dan 1 ruang utama. Tapi mereka nggak bisa nyewa lapangan besar karena udah keburu di booking sama 2 organisasi lain, yang dimana organisasi lain ini bakal ngadain LDKM di hari yang sama. Awalnya mereka ini cuma niat buat make lapangan besar yang ada di depan aula. Tapi karena mereka butuh jalur lain buat kegiatan jurit malam, akhirnya mereka mikir keras tuh, gimana kalau rutenya ngelilingin 2 lapangan yang ada. Dan mereka koordinasi lah tuh sama organisasi sebelah. Secara mereka cuma mau pakai lapangan itu di jurit malam hari terakhir, dari jam 12 malam sampai subuh. Ya mudah-mudahan boleh numpang. Karena Evi bukan seksi lapangan dan acara, jadi dia nggak tahu gimana teman-teman yang lain nyelesain masalah tentang rute jurit malam. Sampai tibalah hari H untuk kegiatan tersebut. Sebelum mulai jurit malam, mereka rapat dulu nih buat nentuin pos-pos. Setiap tahun selalu ada 7 pos yang sesuai sama sub bidang yang ada di organisasi. Jadi misal pos 1 sejarah, pos 2 apa, pos 3 apa gitu, sesuai bidang. Dan Evi milih buat ngeduduki pos 1 sama kakaknya, yaitu pos sejarah. Tapi mereka nggak cuma berdua. Mereka ditemenin lagi sama 2 kakak tingkat laki-laki yang udah alumni lah.
Evi kaget bukan main. Lu mau tahu kenapa? Dia kaget begitu tahu kalau pos 1 sampai pos 3 itu ada di dalam hutan lapangan belakang. Sebelumnya, mereka semua udah tahu nih kalau hutan lapangan belakang itu gak boleh ada yang masukin karena bisa dibilang berbahaya. Penjaga bumi perkemahan tersebut juga udah ngewanti-wanti nih buat jangan masuk ke hutan belakang itu. Marah-marah lah tuh Evi sama seksi acara dan lapangan. Kenapa mesti ke hutan itu? Akhirnya para panitia yang lain ngejelasin kalau mereka nggak punya pilihan lain. Secara lapangan udah kepake semua. Dan kebetulan organisasi sebelah juga lagi jurit malam. Jadi mereka nggak bisa numpang karena ya itu wilayah mereka. Mau nggak mau dengan berat hati, Evi akhirnya ngikutin kemauan mereka tuh buat masuk ke dalam hutan. Mereka jalan lah tuh, ngelewatin sebuah sungai yang ternyata udah dibikinin jembatan kecil sama anak-anak yang lain supaya gampang lewatnya. Ketika ngelewatin jembatan itu dan mulai masuk ke dalam hutan, perasaannya Evi udah mulai nggak nyaman. Tapi Evi di situ berdoa, semoga nggak terjadi apa-apa. Semoga. Singkat cerita, jurit malam pun dimulai. Saat itu para peserta sedang ada di yang namanya itu pos pelepasan. Nah, letak pos pelepasan ini ada di hutan yang paling dalam. Jadi di tengah-tengahnya hutan itu. Di situ para peserta cuma dikasih 1 lilin dan 1 korek api cadangan buat jaga-jaga kalau apinya mati. Setelah semua peserta bergerak, ada 1 juniornya Evi. Sebut aja namanya Idoy. Nah, Idoy ini bertugas sebagai koordinator lapangan. Dan dia ini selalu jalan-jalan dari pos 1 ke pos 1-nya. Ya buat ngecek medan dan ngecek kondisi peserta. Waktu itu Idoy lagi mampir ke pos 1. Otomatis dia ketemu dong sama Evi dan yang lainnya. Nah, pas lagi ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba kayak ada suara kresek gitu dari semak-semak yang lumayan tinggi. Karena khawatir itu ular atau babi hutan, sontak Idoy langsung ngecek sambil ngebawa kayu buat nyisirin semak-semak itu. Setelah beberapa saat ngecek semak-semak itu, Idoy balik nih ke pos 1. Dan dia bilang, gak ada apa-apa kok, syukurlah kalau gitu. Setelah itu mereka ngelanjutin ngobrol-ngobrol lagi, sampai akhirnya Idoy pamit buat lanjut jalan ngecek pos-pos yang lain. Waktu terus berlalu dan sekitar jam 4 subuh, panitia yang ada di pos pelepasan datang ke pos 1 buat pamit karena tugas mereka udah selesai. Akhirnya Evi dan yang lainnya siap-siap nih buat balik ke aula. Secara udah tinggal 1 peserta nih yang belum nyampe di pos 1 itu. Salah satu alumni yang jaga di pos 1 juga, sebut aja namanya itu Bintang. Dia bilang ke Evi dan kakaknya si Sari buat balik duluan aja karena secara udah subuh nih. Oke lah, Evi sama Sari pun pamit. Yang masih belum ngerti denahnya nih gue jelasin. Jadi pos pelepasan itu ada di paling dalam, tengah-tengah nih. Nah, jadi posnya itu melebar keluar. Jadi pos pelepasan, pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, dan seterusnya. Setelah Evi dan Sari ngelewatin pos 2 dan pos 3, sampailah mereka di jembatan yang tadi, yang di sungai. Di situ, mereka papasan nih sama seseorang, yaitu Idoy. Idoy ini lagi jalan ke arah dalam hutan. Pikir Evi sama Sari, mungkin Idoy ini mau ngecek pos 2 atau pos 3. Cuman, di sini ada yang aneh. Pas papasan sama Evi dan Sari, si Idoy ini cuman senyum aja, nggak ngomong apa-apa. Dan pas Evi mau ngegeplak tangannya, kayak mau nyapa gitu lah, woi, si Idoy ini menghindar, seolah-olah nggak mau. Tapi Evi positive thinking di situ. Ya mungkin emang Idoynya ini nggak pengen. Udah tuh, mereka berdua pun jalan terus menuju aula, nggak pakai noleh belakang lagi. Ketika mereka hampir sampai di pos 4, tiba-tiba, Sari narik tangannya Evi, nyuruh dia buat berhenti. Sontak Evi nanya, kenapa sih kak? Sari sambil nunjuk ke pos 4, bilang, Aku nggak salah lihat kan? Itu Idoy. Sontak Evi ngeliat ke arah yang ditunjuk sama Sari.
Dan bener, itu Idoy. Dia lagi bercanda-bercanda sama yang lainnya di pos 4. Tunggu dulu nih, bukannya Idoy tadi itu pergi ke dalam hutan? Pas sampai di pos 4, Evi nanya, Loh dek, kamu di sini? Bukannya tadi ke belakang ya, mau ngecek anak-anak? apaan sih kak? Orang dari tadi di sini, aku nggak ke belakang kok. Ini baru mau ke sana buat ngecek. Ngedenger itu, Evi sama Sari cuma bisa diem dan saling tatap-tatapan. Ido yang kebingungan lihat itu, nanya, "Kenapa kak?" Nggak apa-apa dek. Ya udah, kita pamit ya, mau istirahat. Evi dan Sari pun ngelanjutin jalan menuju ke ruang utama. Sari terus ngewanti-wanti Evi nih di situ buat udah nggak usah dipeduliin, jangan ngelamun. Sari tahu nih kalau Evi ini gampang kerasukan. Saat sampai di pos 6, di sana ada temannya Evi yang sebut aja namanya Ria. Ria ini bisa dibilang sangat sensitif lah, sama kayak Evi. Cuman Ria ini lebih sering ketempelan. Nah, karena Evi dan Ria ini sama-sama sensitif, makanya setiap ada apa-apa, mereka ini nggak pernah disatuin, selalu dipisah. Evi sama Sari ngobrol sebentar tuh sama Ria. Ria di situ kesel. Secara belum ada satupun peserta lain yang nyampe di posnya dia. Karena udah capek banget, Evi cuma ngejawab seadanya aja. Setelah itu Sari pun ngajak Evi buat lanjut menuju ke ruang utama khusus panitia. Nah, di mana para peserta? Nanti para peserta istirahatnya itu di aula. Singkat cerita, ketika mereka berdua sampai di ruang utama, di sana itu masih sepi. Nggak ada orang. Secara baru mereka berdua nih yang pertama kali balik buat istirahat. Di situ Evi langsung rebahan di sampingnya Sari. Awalnya Evi mau tidur nih, cuman susah karena perasaannya itu bener-bener nggak enak. Terus yang anehnya lagi, kakinya itu berasa dingin. Padahal udah dipakein kaos kaki, udah diselimutin, tapi tetap dingin. Evi langsung doa dan nyoba buat manjemin mata dengan posisi tidur yang membelakangi Sari. Dan tidurlah tuh Evi. Evi. Tiba-tiba Sari ngebangunin Evi dengan agak sedikit panik. Ada apa ini? Di situ Evi yang baru sebentar tidur kayak males banget buat buka mata. Cuman ketika dia akhirnya buka mata, dia itu lagi begini. Dia ngeliat, si Evi itu ngeliat kalau dirinya itu lagi nari-nari dan nyinden. Di situ dia ngerasa badannya itu kayak bukan punya dia lagi. Kayak ada yang ngendalin tubuhnya, tapi dia masih sadar di situ. Evi ngeliat Sari panik dan mulai manggil anak-anak yang lain. Gak lama, datanglah nih seseorang. Sebut aja namanya Benny. Ditemenin sama yang lainnya buat megangin Evi. Benny langsung megang Evi dan ngebacain dia ayat-ayat Al-Quran. Ngedenger Benny baca ayat-ayat Al-Quran, Evi tuh ngerasa badannya sakit banget, udah kayak dipukulin sama banyak orang. Dan gak lama kemudian, datang lagi nih seseorang. Sebut aja namanya Sabil. Temen satu angkatan Sari yang biasa ngejagain anak-anak sensitif kalau lagi kenapa-napa. Sabil langsung coba buat berdiskusi nih sama makhluk yang udah merasuki Evi. Dicoba dibujuk-bujuk lah buat keluar. Terus makhluk itu bilang kalau rumah dia itu ada di hutan belakang. Dia mau balik ke sana asalkan diantar sama Sabil. Sabil bilang oke. Dan pada akhirnya makhluk itu keluar dari tubuhnya Evi. Setelah makhluk itu keluar, Evi di situ ngerasa lemes, gak bertenaga. Dia cuma bisa rebahan sambil nyender di Benny yang terus bacain dia doa-doa. Beberapa saat kemudian, Evi pun perlahan-lahan mulai ngantuk, sampai tiba-tiba dia teriak-teriak dan mau lari keluar ruangan. Dan itu bukan keinginan dirinya. Badannya itu gerak sendiri. Untungnya saat itu Evi masih dipegangin sama beberapa orang di sana. Ada sekitar 6 cowok dan mereka semua kewalahan megangin Evi.
Mana Sabil belum juga balik lagi dari nganterin si sinden itu ke hutan. Setelah cukup lama Evi melakukan perlawanan, akhirnya makhluk tersebut keluar juga. Di situ Evi udah ngerasa badannya udah lemes banget, capek, sakit, dan rasanya itu udah kayak mau pingsan. Udah nggak sanggup lagi buat gerak. Tapi belum selesai sampai di situ. Nggak lama setelah makhluk itu keluar, masuk lagi yang lain. Dan kali ini hampir aja sosok yang merasuki Evi itu berhasil ngebawa Evi pergi. Jadi Evi ini udah lari sendiri. Untungnya teman-teman yang lain langsung sigap nyegat Evi. Dari arah luar, pas banget, kelihatan Sabil lari menuju ke arah ruangan. Sesampainya di ruangan dan ngelihat Evi, Sabil bilang kalau makhluk yang ini beda dan harus segera dikeluarin. Udah sekitar 2 jam lebih kali Evi kerasukan. Di situ Sari nangis-nangis sambil megangin tangannya Evi. Evi sendiri udah nggak berdaya di situ. Makhluk yang merasuki Evi itu bilang kalau dia nggak mau ngelepasin Evi karena dia suka sama Evi dan harus ngebawa Evi balik ke rumahnya. Benny yang udah kewalahan bilang kalau Evi ini masih sadar, tapi kondisinya itu udah lemah banget. Lalu dia nyuruh Sari buat manggil-manggil terus namanya Evi dan istighfar. Sari sambil nangis sesungguhkan manggil-manggil namanya Evi. Evi. Di situ Evi ngeluarin air mata. Tandanya dia denger, tapi dia nggak bisa gerakin badannya. Setelah dipanggil-panggil terus namanya istighfar doa, pada akhirnya alhamdulillah makhluk itu keluar juga dan Evi pun langsung pingsan. Ketika Evi bangun, dia ngeliat nih ke sekeliling. Beberapa panitia termasuk Sabil masih ada di sana ngejagain Evi, kecuali Benny yang udah pamit pulang duluan. Sedangkan panitia-panitia yang lain masih ngurus para peserta, soalnya acara harus tetap berjalan. Karena Evi masih ngerasa capek, dia nyoba buat tidur lagi. Tapi pas dia mau tidur ini, tiba-tiba dia ngerasa kok kayak ada yang maksa masuk ke dalam tubuhnya. Sabil yang ngelihat gelagatnya Evi, dengan sigap langsung ngelepas kalung tasbihnya dan dikalunginlah ke Evi. Setelah dikalungin itu, Evi cuma duduk, diem, tapi sambil ngeliat ke arah sudut ruangan. Sabil terus nanya, masih lihat? Evi cuma ngangguk di situ. Lu mau tahu apa yang Evi lihat di pojokan itu? Dia bilang kalau dia ngeliat ada cowok putih, tinggi, berdiri sambil ngeliatin Evi dengan tatapan yang nggak suka. Sabil pun langsung melakukan sesuatu ke Evi nih, supaya Evi nggak ngeliat sosok itu lagi. Nah, nggak lama kemudian, pas dilihat, oh, ternyata itu ayahnya Evi yang nelpon. Karena ayahnya ini bilang kalau beliau ini punya firasat yang nggak enak. Akhirnya Sari pun cerita tuh semuanya. Mereka berdua pun mutusin buat pulang ke kota asalnya sore itu juga. Karena takut kalau mereka stay di situ lebih lama lagi, makhluk-makhluk itu bakalan nempel ke mereka. Besok harinya, ayahnya Evi sama Sari manggil seseorang kenalan lah. Yang bisa dibilang itu sering ngobatin orang. Dan ayahnya ini minta Evi dan Sari buat dipagerin. Mungkin maksudnya biar mereka berdua ini gak diganggu sama makhluk-makhluk halus. Karena kejadian kemarin, ayahnya Evi disitu ngelarang Evi buat main ke tempat-tempat yang bisa dibilang kayak hutan, gunung, atau bumi perkemahan. Karena beliau bilang kalau tempat itu kurang bersahabat. Singkat cerita, setelah beberapa hari di rumah, akhirnya Evi balik lagi ke kosan dan kuliah. Karena ngerasa udah enakan, Evi pun mutusin buat ngebalikin kalungnya Sabil dan gak lupa ngucapin terima kasih karena Sabil ini selalu ngejagain dia.
Dari pertama kali masuk ke BM, kalau ada kejadian-kejadian kayak gitu. Seminggu kemudian, ada cerita yang menarik nih. Pas Evi dan Sari pulang dari kampus menuju ke kosan, Sari di situ bilang kalau casannya ketinggalan di ruang BM. Evi langsung ngechat tuh di grup kan, nanyain yang pulang searah menuju ke kosannya. Buat nitip tolong bawain casannya Sari. Pas banget nih, Idoy, inget Idoy kan? Idoy di situ bilang kalau dia pulang searah sama kosannya Evi. Evi di situ langsung chat personal ke Idoy. Kira-kira kayak gini percakapannya. Kamu nanti pulang ke arah mana? Kosanku di daerah Y, Kak. Jadi nanti ngelewatin kosan kakak. Oh, kalau gitu bawain casannya Kak Sari ya. Maaf kalau ngerepotin. Nanti kalau udah di depan gang, kabarin aja. Kamu pulangnya masih lama. Iya, Kak. Bentar lagi mau balik kok nih. Beberapa saat kemudian, bertepatan sama azan maghrib, tiba-tiba ada chat masuk nih dari Idoy. Dia bilang kalau dia udah di depan. Sontak Evi langsung keluar kosan. Tapi begitu dia keluar kosan, kok Idoynya nggak ada. Evi terus ngechat Idoy lagi nih, nanyain, kamu di mana? Depan kosan atau depan gang? Tungguin tuh kan, nggak ada balasan dari Idoy. Ya udah, akhirnya Evi pun masuk lagi ke kosan. Setelah sholat maghrib, Evi ngechat Idoy lagi, nanyain dia ini udah di mana. Dan yang benar-benar mengherankan adalah jawabannya Idoy. Idoy bilang kalau dia lagi di rumah. Di situ Evi mikir, apa nih anak gara-gara kelamaan nunggu terus jadi balik. Terus Evi bales lah chatnya tuh, nanyain tentang casannya Sari. Dan lagi-lagi jawabannya Idoy ini nggak masuk akal. Dia malah nanya, casan apa? Aku kan nggak pakai casannya Kak Sari. Loh, tadi yang chatan. Setelah lihat balasan dari Idoy itu, Evi sama Sari langsung gelisah karena takut terjadi apa-apa lagi. Setelah Isya, mereka mutusin buat nginep di rumah kakak tingkat mereka yang sebut aja namanya itu Fitri. Fitri ini waktu itu ikut kegiatan LDKM juga. Tahu mereka datang, ya Fitri seneng-seneng aja karena bakal ada temennya. Fitri ini anak perantauan dan tinggal di sebuah rumah yang cukup gede lah, sendirian. Awalnya Evi sama Sari nggak mau cerita tentang apa yang barusan mereka alami. Tapi karena dipaksa, ya udahlah akhirnya mereka berdua cerita tuh. Dan di situ Fitri baru cerita, ternyata dia juga ngelihat sosok Idoy palsu itu pas LDKM kemarin. Jadi pas Evi dan Sari ini mau balik dari pos 3, Fitri nyuruh tuh salah satu juniornya, sebut aja namanya Randy, nyuruh dia buat nganter Evi dan Sari karena kasihan kan dua cewek jalan malam-malam. Tapi kemudian Fitri ngelihat Evi dan Sari ini papasan sama Idoy. Dan si Idoy ini ngikutin mereka dari belakang. Ya udah, Fitri bilanglah ke Randy, nggak usah, tuh ada si Idoy yang nemenin. Jadi waktu itu Sari itu paling depan megang center. Di belakangnya ada Evi, di belakangnya lagi ada Idoy. Ngedenger ceritanya Fitri, bingunglah mereka berdua. Orang jelas-jelas Idoy itu jalan ke arah belakang, ke arah dalam hutan. Tapi emang setelah papasan itu, mereka berdua nggak ada inisiatif lagi buat nengok ke belakang. Makanya mereka berdua nggak tahu kalau sebenarnya Idoy palsu itu ngikutin mereka. Merinding disco mereka di situ. Tapi alhamdulillahnya di hari-hari berikutnya udah nggak ada lagi kejadian-kejadian yang berhubungan sama Idoy palsu itu lagi. Entah apa maksudnya Idoy palsu itu ngikutin mereka berdua. Apa pengen dinotis aja gitu. Gua nggak paham. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Apakah kalian punya pengalaman yang sama? Diikutin atau ditemenin sama impostor atau peniru teman kalian? Share. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe,
Ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.